Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Baik, kali ini kita akan memasuki bab pembahasan tentang tata surya. Nah, waktu kelas 6 SD kalian sudah belajar tentang tata surya belum? Kira-kira ada berapa planet dalam tata surya itu? 8. Ada 8 yang diawali dengan Merkurius dan diakhiri dengan Neptunus atau Pluto? Diakhiri dengan Neptunus ya, karena sekarang itu Pluto itu tidak ada di orbitnya. Jadi sudah menjauh dari orbit tata surya. Nah, waktu kalian SD ada pernah dinyanyikan tata surya itu dari Merkurius sampai ke Neptunus. Coba bisa dinyanyikan? Oh, 1, 2, 3. Merkurius planet terkecil. Venus si bintang padat. Bumi tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah. Jupiter planet terbesar. Saturnus yang ada cincinnya. Uranus planet terbesar. Neptunus planet Nah, baik, di sini akan belajar tentang, nanti ada video edukasinya juga tentang tata surya. Terus tata surya di luar angkasa itu ada ujungnya tidak. Terus nanti ukuran tiap tata surya kira-kira sama atau ada yang lebih besar? Ya, ada yang lebih besar. Kira-kira planet apa yang lebih besar? Nah, kita lihat dan kalian simak baik-baik ya untuk videonya. Baik, kita lihat dan kalian harus disimak videonya tentang tata surya berikut ini ya. Coba kita lihat sama-sama. Pernahkah kamu amati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit? Ya, terdapat banyak ribuan bahkan jutaan benda yang ada di langit. Pernahkah kamu berpikir benda-benda apa saja yang ada di sana? Dalam video ini kita akan belajar dan mengenal benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi. Nah, bisa dilihat di sini ada susunan tata surya. Yang terakhir itu ada planet apa? Neptunus. Terus planet yang terdekat dengan matahari ada planet Merkurius, Venus, Bumi dan juga Mars. Nah, kalau di sini planet terdiri di sini berarti ini disebut dengan planet dalam. Kalau ada planet di sini ada batasan asteroidnya, ini disebut dengan planet keluar yang terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus dan juga Neptunus. Nah, jadi kalian harus tahu posisi manakah planet yang terdekat dengan matahari dan planet mana yang jauh dari matahari. Terus dari karakteristik planet ini planet mana yang beda dari planet yang lain? Kenapa Neptunus? Mana? Saturnus ya. Kenapa Saturnus planetnya beda dengan planet yang lain? Nah, karena dia itu memiliki cincin. Ini buat bulan, yang ini tak ada cincinnya. Jadi kalian bisa menggunakan
ada Ganymede atau Jupiter Moon, ya disebutnya. Terus ada planet Mars, nah itu ukurannya 7.000 kilometer. Lalu ada Venus, gambarnya seperti ini, Venus. Lalu ada Bumi. Nah, Bumi kecil banget kan ya? Kecil. Terus ada Kepler. Nah, di atas itu ada planet Kepler. Kita lihat lagi ada Neptune, ada Uranus. Hampir sama ya warnanya, tapi beda. Nah, ini ada Uranus. Ini red dwarf. Kayak bulan warna. Ini Jupiter. Ini ada beberapa planet yang lainnya juga. Terus ini ada matahari. Berbelakang kita lihat ya. Ada berbelakangnya ada Venus, ada Polo. Nah, ada Polo. Ada Arcturus. Nih. Nah, ada Aldebaran. Ya, ini sebetulnya Aldebaran. Terus ada Rigel. Nah, ini Venus Composta. Ini ada Antares ya. Kebanyakan kalau Antares kalau ada di film-film atau enggak di segmen tablet kebanyakan. Nah, ini ukuran-ukurannya 2 juta lebih kilometer. Ukurannya ya. Bintang merah Maharaja 310, bintang ini adalah bintang terbesar yang diketahui manusia hingga saat ini. Namun kabarnya sudah ditemukan lagi bintang yang lebih besar, berarti masih banyak lagi bintang-bintang atau planet-planet yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat bintang, nah ini penglihatan cahaya dari skalanya. 1 kali cahaya, ini yang tadi teman kan masih bisa terlihat ya. Nanti makin jauh lagi kita lihat. Dari kejauhan 50 80 lagi. Nah, ini sudah jauh, banyak sekali bintang-bintang. Kita kalau lihat bintang kan hanya ada sinar seperti ini. Nah, kalau dari dekat kayak tadi bersinarnya terang banget. Nah, ini udah banyak ratusan bintang di galaksi kita. Dan dicari setidaknya minimal 1 planet. Nah, ini yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Lihat sekitarannya. Nah, kita hidup di sini di dalam ini. Ada bumi, ada planet. Nah, terus masih banyak lagi galaksi yang lainnya. Ada galaksi Andromeda. Terus ada yang lain lagi, banyak tuh. Kalau dilihat dari luar angkasa itu seperti ini ya, banyak terdiri dari galaksi Bima Sakti yang lainnya. Bumi untuk ke lintasan ke langit. Nah, di sini ada batasnya, ada bumi, ada stratosfer, lapisan ozon, apa itu stratosfer, mesosfer, termosfer, meteor, bukan itu meteor yang masuk. Nah, tadi cerita yang meteoroid ya. Nah, yang meteor misalnya jatuh dari sini karena ada atmosfer bumi, terus dia itu terkikis. Jadi pas ke bumi itu dia tidak sampai ya, karena habis terkikis di atmosfer. Itu yang disebut dengan meteor. Kalau meteoroid itu jika ada meteor yang masuk ke lintasan
hidupnya sama siapa? Sendiri kan? Misal kita hidup di sana selama 2 tahun karena kita itu bekerja di antariksa untuk membenarkan satelit ya, memasang satelit dan lain-lain untuk kebutuhan kita makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, ternyata kalau dilihat dari atas itu bumi itu kecil dan bumi itu terdiri dari banyaknya makhluk hidup. Ada yang orang yang kita cintai ya, ada orang tua kita, ada tumbuhan, ada laut dan lain-lain yang disebut dengan semesta di dunia. Nah, barusan juga kita sudah menyimak dari urutan surya, adanya meteoroid, adanya meteor, adanya juga asteroid ya, kalian sudah tahu, sudah paham. Nah, jadi untuk peta surya ini adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya. Lalu ada planet-planet, komet, meteoroid dan juga asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, sampai sini kalian sudah paham? Sudah paham ya? Jadi kalian terpikir, oh iya, planet ini tuh ciri-cirinya seperti ini Bu. Oh iya, planet ini urutannya urutan kesekian Bu ya. Dan ukurannya juga kalian sudah paham. Terus ternyata kita itu kita itu terdiri di adanya di galaksi Bima Sakti, dan ternyata bukan galaksi Bima Sakti saja, tapi banyak galaksi yang lainnya.